Baik pemirsa, masih bersama Mas Dhani di sini. Mungkin saya bertanya ke Mas Dhani bahwa tadi pernyataan Farhad Abbas bahwa ini juga terkait laporan yang diberikannya ke Polda Metro Jaya, tanggapan atas laporan Mas Ahmad Dhani, karena pernyataan dari anak-anak Mas Dhani ini sudah membawa ke anak-anak Mas, anak-anak di bawah umur, sampai bahkan ini juga mengatakan ini membuat perbuatan tidak menyenangkan bagi Farhad Abbas. Tanggapannya gimana Mas Dhani? Kalau kata saya nggak perlu tanggapi ya, Mas, saya nggak perlu ya. Nggak perlu. Ya, karena nggak ada poinnya, Mbak. Kira-kira dengan hal ini sudah membawa ke kasus ini ke ranah hukum saja, anak-anak sekarang akan ditenangkan? Atau juga kita tidak tahu respon anak-anak nanti seperti apa terkait kasus? Anak-anak sih santai aja ya, anak-anak santai aja. Anak-anak sih santai aja. Anak-anak mungkin lebih ngerti hukum kali ya. Oke. Baik, mengenai tantangan ke bertinju di Pertina ini sendiri, dari pihak pengacaranya dikatakan juga sudah tidak jadi ya, dibatalkan ya? Ya, nih saya luruskan ya. Jadi gini, sepertinya Mas Farhad atau Farhad Abbas ya ini harus belajar hukum kembali. Mungkin ada yang miss ya, bahwa kita tidak pernah mengeksploitasi anak. Dan ini juga saya sampaikan kepada KPAI yang kemarin menyatakan dalam statementnya bahwa saya dengan Bang Hotman Paris adalah provokator untuk permasalahan ini. Saya dalam hal ini mewakili Mas Dhani, kan itu, untuk mengantarkan surat yang dibuat secara langsung yang ditandatangani oleh anaknya. Untuk apa? Sparring partner. Sparring partner itu bukan ancaman, bukan tanpa dasar gitu loh. Oleh karenanya kemudian surat itu dibalas oleh Pertina bahwasanya sparring partner itu tidak bisa dilaksanakan karena perbedaan umur, perbedaan berat badan, kemudian perbedaan bukan petinju dan sebagainya. Artinya apa? Ini adalah resmi gitu loh. Tidak ada di sini melibatkan anak untuk eksploitasi. Ketika keinginan anak untuk berolahraga, ya kan itu, karena si L sendiri punya basic dia sebagai petinju. Ya kita coba salurkan. Apakah salah orang tua menyalurkan hobi anak kan itu kepada Pertina, dan Pertina juga sudah menjawab bahwasanya ditolak dengan alasan seperti itu, dan itu normatif. Nah, untuk yang yang tadi katakan saya coba menjelaskan ya. Anak ini efeknya dari mana? Dari ungkapan-ungkapan Farhad Abbas sejak kejadian anaknya Mas Dhani nabrak itu ya. Baik, ya. Dia mulai kemudian 140 tweet ya, dan itu efek yang tadi dia bilang. Saya mungkin ke Mas Dhani. Mas Dhani 140 tweet yang tendensius, juga mengancam eksistensi Mas Dhani sebagai ayah, dikatakan ayah yang bodoh, membawa juga mantan istri. Kira-kira mau berdamai dengan ini? Kalau dari Farhad Abbas ingin berdamai? Gini ya, saya tuh melihatnya lebih luas ya. Saya ulangi lagi, saya melihat masalah ini lebih luas. Ini bukan masalah saya, karena 1000 atau 1.000.000 tweet Farhad Abbas pun tidak akan mengurangi popularitas saya, tidak akan mengurangi kekerenan saya. Saya tetap keren kok, gitu ya. Saya tetap punya fans yang banyak. Saya tetap laku nyanyi di mana-mana. Saya tetap menjadi ikon dari salah satu TV nomor 1 di Indonesia. Itu tidak mengurangi 1.000.000 tweet Farhad Abbas pun, gitu ya. Tapi ini masalahnya, saya ingin membuat bangsa Indonesia ini ya harus clear bahwa apakah menghujat orang di Twitter itu boleh atau tidak. Udah itu aja. Kalau tidak boleh, ya penjarakan saja pelakunya. Kalau boleh, ya mari kita menghujat terus-terusan. Gitu berarti aja. Dikenai hukuman menjadi sepadan. Kalau memang ini bisa menjadi pelajaran agar tidak ditularkan jadi kepada ini masyarakat. Bukan masalah saya, ini masalah Indonesia melawan Farhad Abbas. Baik. Pemirsa, sudah hampir 1 jam ruang kita menemani siang hari Anda. Intinya dalam perbincangan kita hari ini bahwa berhati-hatilah berkicau di Twitter apabila ini juga menyangkut mengenai orang lain. Saya Cica Anissa, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.